Tuhan luar biasa. Tapi Masya Allah tabarakallah, 471 anak Tarakan hafal juz 30 Al-Quran, dari mulai amma yatasa'alun sampai kul a'udzu birabbin nas ada di kepala mereka. 471 ini ramai, betul? 471 ini banyak, betul? Tapi yang di luar yang belum baca Quran lebih banyak daripada ini. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab kita semua. Maka yang 471 ini, ajak tetangga dekat rumah, ajak kawan, ajak sahabat, bapak ibunya. Jangan cuman bangga, jangan cuman foto-foto, jangan cuman diambil dari foto, jangan lupa dicetak. Foto, HP-nya hilang, cetak, tempel sebesar ini, tempel di pintu, di ruang tamu, wisuda tahfiz Quran. Ini banyak sekarang orang di ruang tamunya ditempel gambar dia nikah dulu waktu belum pakai baju. Datang tamu-tamu ke rumah melihat seperti nengok kucing. Cantik juga bini kau dulu ya, yang dulu belum hijrah, yang dulu belum pakai hijab, yang dulu belum pakai jilbab. Jangan dipajang foto yang menampakkan aurat. Jadi gimana Pak Ustadz? Bakar. Sayanglah Pak Ustadz, malu, kenangan seumur hidup. Dinikahkan cuma sekali Pak Ustadz, nikah sekali lagi. Fotonya maksudnya, foto. Ibu pakai jilbab bagus-bagus, bapak pakai baju sopan-sopan, dipoto, dicetak. Itu gambar dengan anak-anakku tadi, dicetak. 20 tahun akan datang, menikah mereka. 20 tahun akan datang, mereka mempersunting anak gadis yang solehah. Amin. Setelah itu mereka pula punya anak. Anaknya merangkak besar, masuk TK, masuk SD. Anaknya tak mau ngaji. Anak nggak mau ngaji. Apa kata dia? Tengok nih nak, foto ayah wisuda 25 tahun yang lalu. Itu yang ngasih piagamnya siapa ya? Ustadz Somad. Orang mana? Orang Sumatera nak. Waktu ayah dulu di wisuda di Masjid Islamic Center Tarakan, datang Ustadz dari Sumatera, dari Riau kemari mewisuda. Apakah dia datang hanya untuk acara ini? Enggak, dia mau kenunukan, singgah di sini. Kebetulan dia tidur di hotel, dijemput, dibawa kemari. Dalam rangka apa ini fotonya ya? Ini wisuda ayah dulu. Ayah hafal juz 30. Nah, sekarang ayah masih hafal, udah hilang. Gara-gara selalu menengok lutut pramugari. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz berceramah 1000 kata, Ustadz berkata-kata 1000 kalimat, mungkin tak diingat. Tapi satu gambar bisa bercerita 1000 kata, bahwa dulu anak-anakku pernah hafal juz 30, bahwa dulu kepala rumah tangga, calon bupati, calon kapolri, calon komandan, calon tentara, mereka boleh menjadi polisi, mereka boleh jadi angkatan laut, mereka boleh jadi angkatan darat, jadi apapun mereka, tapi kepala mereka berisi Al-Quran. Amin. Tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, masuk pondok pesantren mantap, SMA plus oke, SD IT, SMP IT, SMA OT silakan. Setelah tamat terserah. Ustadz Somad, ya bu, anak saya mau saya kirim ke Kairo supaya titelnya sama macam Ustadz Somad LCMA. LC lulusan Kairo. Yang mau ke Kairo ini ibunya apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Kalau ibu yang mau ke Kairo, ibu aja, anaknya tinggal. Kita tidak bisa paksa anak kita. Sesuaikan dengan bakatnya.
Dia mau apa? Dulu yang ke Mesir itu siapa yang mau? Saya sendiri minta. Taman SD saya sudah minta mau ke Mesir. Datang saya ke guru, Pak, saya mau pergi ke Arab. Ketawa dia, ini anak error nih, masa mau pergi ke Arab? Tunggu, tamatkan dulu sekolah, tamat dulu sanawiyah, tamat aliyah, tamat pesantren, nanti baru kami kirim. Anak-anak ibu, jangan paksakan kemauan bapak. Anak-anak bapak, jangan paksakan kemauan ibu. Terserah dia mau apa. Biasanya dari kecil sudah nampak bakat-bakatnya. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi di sungai aja, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martel aja, masukkan fakultas hukum, karena dia mau jadi hakim konstitusi. Kemana-mana bawa martil. Kalau nggak lulus jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan fakultas kedokteran. Dia akan jadi dokter spesialis, spesialis kulit, spesialis kelamin, spesialis kandungan SPOG, spesialis tulang belakang SPOT, spesialis kanker. Dia yang akan menyehatkan orang-orang yang sakit, sehat badannya, sehat jasmaninya. Dia juga yang akan menyehatkan otak, hati, spiritual. Bayangkan anak-anakku yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, yang jilbabnya panjang, 20 tahun akan datang, mereka akan jadi dokter spesialis. Amin. Datang dia ke rumah sakit bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dibacakannya Yasin di ruang ICU itu dua kemungkinan. Kalau tak sehat mati. Bayangkan kalau mereka bukan sekolah agama, mereka tidak pakai jilbab, mereka bukan tahfiz, mereka bukan anak daku, mereka tidak ikut tahfiz Al-Quran. Mereka dokter juga, dokter, tapi tak pakai jilbab. Rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuku hitam, anting-anting di hidung, masuk ke ruang ICU. Mana yang sakit? Mana? Disangka pasien tuh malaikat maut. Bukan sehat, mereka mati kontak. Apa yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Ustadz Somad ingin menyampaikan, mumpung pohon masih hijau, mumpung, apa kata pepatah orang Melayu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Tahu Bapak Ibu buluh? Bambu. Kalau hendak membentuk bambu dari rebung, bambu yang putih bisa dibentuk melengkung, bisa dibentuk melingkar, bisa dibentuk petak. Kenapa? Karena dia masih rebung. Ini rebung yang masih lembut, ini rebung yang masih putih. Tapi kalau sudah kuning, ini masih putih, ini masih putih, masih mudah dibentuk. Ini udah ada yang kuning, ada yang hijau. Bambu kalau sudah kuning mau dilenturkan, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Sekarang masih mudah dibentuk. Anak-anak diam ya, ikuti Ustadz ya, ikuti Ustadz, siap. Yang perempuan ikuti Ustadz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi yakhtalifun. Kalla saya'lamun.
summa kalla saya'lamun. Kenapa mereka bisa mengikuti yang saya katakan? Karena mereka hafal. Coba kalau mereka tidak hafal, amma yatasaalun, apa yang mau dikatakan? Anin naba'il azim. Masih nengok HP. Ya, ya. Karena mereka hafal lah, karena itulah mereka bisa ikuti. Itulah yang dibentuk dalam kepala mereka. Bapak ibu selalu berdoa. Apa doa ibu untuk mereka? Apa doa bapak untuk mereka? Rabbi habli minas. Tengok, nyambung. Rabbi habli minas solihin. Jadi anakku soleh. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anakku solehah. Tidak ada gunanya punya anak kaya tapi tidak soleh. Tidak ada gunanya punya anak punya jabatan tapi tidak soleh. Panas mata kita menengok mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nyambung. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Apa artinya sejuk dipandang mata? Nih, subuh ini sejuk mata kita menengok jilbab mereka. Sejuk mata kita menengok baju koko mereka. Sejuk mata kita menengok hafalan mereka. Sejuk mata kita melihat akhlak mereka. Tadi waktu disuruh salaman, tidak ada satupun yang nyuruh salaman. Datang mereka satu-satu salaman. Lututnya diletakkannya di lantai. Jalan lagi lantai, jalan lagi lutut lantai. Itu kalau anak ngaji. Kalau anak tak ngaji, nungging dia. Tengok akhlak. Siapa yang mengajari mereka? Guru-guru. Guru digugu dan ditiru. Guru ini bukan pegawai perusahaan. Guru ini bukan karyawan yang digaji. Bapak tidak bisa gaji mereka. Ibu tidak bisa gaji mereka. Kasih saya satu karyawan, gaji 1 bulan 1 miliar, yang bisa membuat anak-anak hafal 30 juz. Mana? Bapak yang cerdas, bapak yang S3, ibu yang profesor. Tolong ibu bisa mengajar anak ibu 30 juz, juz 30. Ajar sendiri. Tak bisa. Saya sendiri tak bisa ngajar anak saya juz 30. Nah, baca ya, nggak mau. Tapi begitu gurunya mengajar di sekolah, kita bangga punya guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang mendedikasikan hidupnya demi untuk anak-anak kita. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad LCMA berceramah di depan anak-anak MDA dan anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun tak ada yang nyambut. Semua anak-anak itu. Saya diundang di anak-anak MDA dengan anak-anak TK. Anak MDA sama anak TK semua. Satu pun tak ada yang peduli. Saya bingung. Ini gawat ini. Kalau sudah, akhirnya saya ingat, kalau kita menghadapi buaya, maka bingung, panggillah pawang buaya. Akhirnya saya panggillah ibu gurunya, karena suasana sudah tak terkendali. Ibu guru, tolong dulu. Gurunya kecil, naik ke atas pentas. Anak-anak, diam semua ya. Diam semua. Ternyata kita tinggal panggil pawangnya saja. Anak-anak tenang ya. Iya ibu. Dengarkan ceramah Ustadz Somad ya. Iya. Barulah suasana tenang. Betapa kita sangka kita tajam, kita sangka kita hebat. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ada lagi orang-orang
yang punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa menjinakkan anak-anak ibu, mereka bisa melembutkan anak-anak bapak. Bapak, jangankan ngajar mereka juz amma, jangankan masukkan juz 30 ke kepala mereka, melarang mereka pakai HP pun tak bisa. Betul? Banyak yang tak ngaku, ngaku aja. Melarang mereka main gadget pun tak sanggup. Melarang mereka jangan nonton TV pun tak sanggup. Ini guru bisa memasukkan juz 30 ke kepala mereka. Jangan-jangan nanti di akhirat yang dikasih mahkota dari cahaya itu bukan kita, rupanya ibu-ibu guru. Berikut ini pemakaian mahkota kepada yang sudah membuat anak-anak ini hafal. Semua ibu-ibu, bapak-bapak sudah siap. Kata malaikat, enggak jadi. Bukan kau yang membuat mereka hafal, guru-guru inilah yang membuat mereka hafal. Jadi kami, ya Allah, karena kau rajin bayar SPP, maka dikasih juga. Kau pikir kau bisa bayar mereka? Kau pikir kau bisa dengan duitmu itu kau gaji mereka? Tidak. Oleh sebab itu orang tua datangi guru, katakan kepada mereka, Bapak Ibu guru, ini anakku, tolong bimbing dia menuju surga Allah. Aku sibuk kerja, cari makan, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Aku sibuk tak sempat mengurus dia, tolong ajar dia. Ini anak pulang sekolah ditanya petantang-petanting, mana telinga kau yang dijewer tadi? Mana? Mana kau ditempeleng guru tadi? Mana? Biar ku tangkap dia. Memangnya kita siapa? Mereka yang dididik hari ini, mereka yang diajar hari ini, mereka inilah yang akan membisikkan ke telinga kita 30 tahun akan datang. Mereka lah yang akan membisikkan kalimat la ilaha. Anak-anakku, anak-anak Ustadz yang mengantuk-mengantuk, Ustadz ajak baca doa, kuat suaranya, biar supaya setan-setannya pergi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mereka nanti akan jadi ibu rumah tangga, menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh, amin. 9 bulan 10 hari setelah itu mereka punya anak. Anaknya lahir. Apa nyanyian mereka untuk anak mereka sambil menggendong menyusukan anaknya? Allahumma arhamna bil Qur'an. Malaikat turun menurunkan rahmat. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Tapi coba kalau mereka tidak alumni hafal Quran, sambil rambut bergerabang macam mak lampir, nyanyikan datang lakinya dari belakang, saudara ke, tengok langsung jam Islamic Center Tarakan langsung bunyi karena lagu itu tak boleh dinyanyikan. Itu jam sensor, tit tit tit, artinya jangan nyanyikan. Mereka akan menjadi polisi, mereka akan menjadi tentara, mereka akan menjadi pegawai, mereka akan menjadi ASN, mereka pegawai kantor gubernur Kalimantan Utara, amin. Karena berakhlakul karimah, tidak pakai narkoba, diangkat menjadi kepala dinas, amin. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas,
Yang pertama dia cari musola kantor. Ditengok musola kantor sarang laba-laba. Spiderman banyak. Ini kenapa musola tidak ada yang azan? Dia sendiri yang azan. Anak-anak Ustadz pandai azan kan? Mereka dilatih azan. Diambilnya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang sedang makan di kantin, bro, iya, perasaan musola kita selama ini nggak ada yang azan. Iya, itu siapa? Pak Kepala Dinas yang baru. Apa? Melompat mereka, langsung mereka masuk. Kenapa? Karena mereka punya jabatan, tapi mereka juga cinta kepada masjid. Takbir! Mereka yang akan meramaikan masjid. Kenapa masjid-masjid kantor sekarang kosong? Pejabatnya tak peduli kepada musola. Yang azan ditugaskan satu atu-atu yang udah diintai-intai malaikat maut. Bapak, kami kasih gaji sekaligus bersih WC, sekaligus cabut rumput, sekaligus azan. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai habis apa enggak? Kalau Indonesia mau bangkit, kalau Indonesia mau maju ke depan, tidak ada cara lain. Krisis kita bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, krisis pendidikan. Betul? Kalau ini nanti jadi calon gubernur, jadi calon menteri, jadi calon bupati, apakah takut tes baca Quran? Tak takut. Tiba-tiba dites, panitia pemilihan anggota legislatif, tes baca Quran. Datang mereka, Bapak siap dites? Jangan kau tanya, sudah di sini semua. 30 juz Pak? Enggak, juz 30. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad sekarang sudah tua. Akan meninggal tahun 2040. Lahir 1977. Sekarang 2042. 2040 umur 63. Mati sampai beritanya ditarakan. Ustadz Somad meninggal. 471 anak akan membacakan untuk Ustadz Abdul Somad yang mewisuda kami dulu Al-Fatihah. Yang kalian baca sekarang masih hidup lagi. Masih hidup pun boleh juga. Boleh nggak kalau kami bacakan Al-Fatihah supaya anak kami soleh Pak Ustadz? Boleh. Boleh nggak kami bacakan Al-Fatihah supaya anak kami selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, tercapai cita-citanya? Boleh. Caranya Pak Ustadz, ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah alfa, begitu. Untuk niat yang baik ini ya Allah, supaya anakku selamat ya Allah. Berapa banyak ibu-ibu yang mengadu ke Ustadz, gimana cara nyuruh anak pakai jilbab Pak Ustadz? Anak saya disuruh pakai jilbab, payahnya bukan main Pak Ustaz. Dari kecil ibu pakai jilbab? Enggak, baru kemarin. Kenapa dari kecil ibu tak kasih jilbab? Saya pun baru tobat sebulan. Suami ibu, saya setan, suami saya iblis. Anak sundel bolong. Yang kecil tuyul, yang besar Dracula. Tapi hari ini Masya Allah, ibunya orang baik-baik, bapaknya orang baik-baik. Bapaknya Abdullah, hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan. Ibunya pula Aminah, ibu-ibu yang amanah. Dipertemukan ibu Aminah dengan bapak Abdullah, lahirlah generasi-generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya sudah baik, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, lingkungannya tak baik. Kalau ada tetangga kita yang pakai rok pendek, yang salah tetangga kita atau kita?
Kita, kenapa tak kita sedekahkan dia kain? Dia fakir miskin. Kalau ada tetangga kita punya rok panjang tapi resleting belum dipasang, ketawa dia, macam paham ada. Yang salah ini bukan dia, kita salah. Kenapa tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Makanya anak-anakku ini nanti yang akan datang ke rumah-rumah tetangganya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat yuk Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya, kau belum lahir aku udah haji dah. Kau belum lahir lagi ke dunia ini, aku udah haji. Bisa. Besok dia datang lagi, Assalamualaikum Pak Haji. Ayo ke masjid yuk Pak Haji. Aku sudah penuh catatan amal sholat di Makkah, keningku sudah bolak-balik ke lantai. 1 rakaat di Makkah sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Islamic Center Tarakan. Jangan kau ajak aku lagi ke masjid. Hari ketiga dia datang lagi, Assalamualaikum Pak Haji. Ayo ke masjid ya Pak. Nanti kalau bapak mati kami campakkan ke sungai. Memang dia lembut, senyum tapi mengena. Mana yang lebih baik? Kuat tapi nggak kena atau lembut tapi kena? Lembut tapi mengena. Pak Haji ke masjid ya, karena nanti kalau mati nggak bisa jalan sendiri ke kubur Pak Haji. Apa? Kumat darah tingginya, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Anaknya sudah siap ngaji, anaknya sudah oke, siap mengaji, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, gedungnya nggak ada. Yang mewakafkan tanah siapa? Bapak-bapak yang punya banyak tanah, bapak-bapak yang punya tanah sejauh mata memandang, bapak-bapak yang punya tanah 10 hektar, yang punya sawit, yang punya gaharu, yang punya karet, yang punya sampan, yang punya bot, yang punya perahu, yang punya kapal ikan. Silakan kau tumpuk harta banyak-banyak, silakan kau simpan duitmu di bank, silakan. Tapi nanti kalau kau mati mendadak tiba-tiba, duitmu akan diambil binimu, akan nikah dengan brownies, brondong manis. Tengok, mereka udah senyum-senyum. Bapak-bapak yang kaya-kaya, kau pikir kau mati bawa duit? Kau akan mati, pakaianmu tinggal, mobilmu tinggal, kau akan dimakan cacing tanah. Mana yang akan kau bawa mati? Itulah tanah yang kau wakafkan untuk Darul Quran Kalimantan Utara. Amin. Memang kalau masalah gini payah bilang amin. Saudara King, ibu-ibu yang cincinnya banyak, yang gelangnya banyak, yang rantainya banyak, yang jamnya mahal, yang tas kulitnya 7 biji. Hari Senin coklat, hari Selasa hijau, hari Ahad pink. Sepatu 15 cm tumitnya. Dia yang jalan, kita yang khawatir. Tinggal semuanya. Cincinmu, gelangmu, rantaimu tinggal. Untuk siapa? Mereka akan pakai untuk kawin lagi. Gelangmu akan dipakai bini muda mereka. Cantik gelang bini abang yang lama ya. Iya, kau di mana? Kau akan mati dimakan cacing tanah. Makanya kumpulkan semua gelang-gelang, cincin-cincin, antar ke Darul Quran. Dari Adinda mau kemana? Daripada dipakai bini mudamu, bagus ku serahkan semua. Baru aku tahu sekarang bang, sudah dibukakan Ustaz Somad subuh tadi. Pantesan kau matamu tajam menengok cincinku. Rupanya itu ya. Sebiji pun kau tak akan dapat. Kau buka sekarang kan? Buka. Silahkan. Mereka akan belikan semen, mereka akan bangunkan gedung, mereka akan buatkan kelas. Anak-anak akan mengaji, anak-anak akan baca Quran. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, pagi, petang, siang, malam, mereka akan baca Quran.
mengalir pahalanya ke makam ibu. Amin. Mereka sudah ngaminkan dari sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tak lama. Hidup ini tak lama. Makanya selesai acara ini harus ada action. Jangan cuma ngaji, ceramah. Action. Pulang dari sini, Bapak, Ibu, langsung datang jumpai Ustadz Darul Quran. Assalamualaikum Ustadz. Berapa tanah yang perlu dibeli? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa keramik? Ibu mau ngasih? Enggak, nanya aja. Kasihlah. Ini saya wakafkan tanah 10 hektar untuk Darul Quran. Nih 10 hektar. Terima kasih Bapak. Ya, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Begitu dicek di Badan Pertanahan Nasional bermasalah. Suratnya 5. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan kemarin ternyata bermasalah. Karena masalah itulah maka aku wakafkan. Kalau nggak bermasalah ngapain ku wakafkan? Bagus ku jual. Ini haji hantu ini. Harus diruqyah. 471 anak membacakan ayat kursi biar pergi setan-setan mereka. Bacakan kuat-kuat nak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak akan ada mereka ini yang kerasukan jin dan setan. Kenapa? Ayat kursi, Qul huwallah, Rabbil falak, Rabbin nas, Iqra, Alam nasrah, Amma yatasaalun ada dalam kepala mereka. Amin. Anak SMP diganggu jin. 15 anak SMA kerasukan jin. 15 anak SMP kerasukan jin. Dibacakan ruqyah. Anak-anak SMP, anak-anak SMA yang diganggu jin. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Oh, tawa jin itu. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Hei jin, kenapa kau ganggu anak SMP ini? Apa kata jin itu? Kami ganggu dia karena tak ada Quran di kepalanya, karena hatinya hampa. Ketika kami cek hatinya, ketika kami tengok kepalanya, apa isinya? Kayak meracun kucing garong. Cinta satu malam selimut tetangga. Maka dia masuk. Begitu jin mau masuk ke kepala mereka, di kepala mereka ada Qul huwallah, Rabbil falak, Rabbin nas, Alam nasrah, wad duha, Sabbihis, Amma yatasaalun, Al-infitar. Maka dia tidak bisa masuk karena kepala anak-anak kita ini laptop, ini komputer. Kepala anak kita sudah diprogramkan antivirus. Virus tak bisa masuk. Sebelum masuk sudah di-scan duluan. Maka bapak ibu tinggal jaga. Anaknya sudah. Anak laki-laki sudah. Guru-gurunya sudah. Sekolahnya sudah. Apalagi yang belum? Menghafal susah, menjaga hafalan jauh lebih susah. Memangnya kalau ibu pakai rok pendek, memangnya ibu kalau membuka aurat itu yang rugi ibu saja? Tidak. Menghilangkan hafalan-hafalan mereka. Sangka taik merpati. Menghilangkan hafalan mereka, Bu. Syakautu ila waqi'in
aku melapor kepada Imam Waqi, su'ahibzi, hafalanku error. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis, mengadu kepada Imam Waqi, hafalanku error, rusak. Kenapa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, karena perbuatan maksiat menghilangkan hafalan. Li'annal ilma nurun, Al-Quran ini cahaya, Al-Quran ini cahaya. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya itu dicabut Allah. Makanya bapak jangan lagi pakai celana pendek, Pak. Itu aurat, Pak. Ibu jangan lagi membuka aurat, Bu. Hilang hafalan anak-anak kita. Kasihan. Saya kalau sudah nengok orang pakai celana pendek, biarpun laki-laki, laki-laki pakai celana pendek, hitam, bekudis, bekurap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka sudah pakai baju panjang, mereka sudah pakai jilbab panjang. Ini kita jaga semuanya. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Somad subuh ini, tanamkan Al-Quran ke kepala anak kita, hormati guru-guru yang sudah berjasa, wakafkan tanah, emas, duit untuk sekolah tahfiz Al-Quran, jaga hafalan mereka dengan kita tetap menutup aurat. Dan yang terakhir, yang kelima, doakan mereka terus supaya terjaga, terpelihara dari segala perbuatan maksiat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam, soalnya kacau jam saya sudah ke Kalimantan Utara. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 7 lebih kurang 60 menit lah. Nanti kalau ditanya siapa tausiah tadi, Ustaz Somad, dalam rangka apa? Wisuda tahfiz Darul Quran Kalimantan Utara. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5 poin. Ada 5 tadi yang disampaikannya. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat entah apa. Yang ingatku lontong sayur aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur, bersyukur punya anak yang sehat, bersyukur punya anak yang sempurna akalnya, bersyukur punya anak yang hafal juz 30. Berapa banyak anak-anak yang disuruh susah payah. Kadang nikmat ini kalau tidak kita syukuri, kalau tidak kita ingat-ingat, tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau disyukuri akan ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasyadid. Banyak-banyak berselawat, Bu. Banyak-banyak berselawat, Pak. Karena kita tak bisa langsung kepada Allah kecuali melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.